nama aku Kanaya dan aku Ketua Komik 2020. Halo, nama gue Dava Satrio Wibowo sebagai Wakil Komik 2020. Jadi first impression aku terhadap Dava yaitu Dava orang yang sangat menyenangkan dan lucu. Karena Dava senang banget bercanda kan. Cuman karena dia senang banget bercanda, di awal aku sempet mikir kayak apakah Dava orang yang bisa aku ajak kerja serius, apakah Dava bisa kerja dengan pola yang sama dengan aku gitu. First impression buat ke pasangan kerja buat si Naya itu lebih ke kayak gue kagum sih. Kayak doi anaknya event parah, buat otaknya tak. Jadi alasan kenapa aku milih Dava sebagai partner aku di Comweek yaitu aku tahu Dava punya track record yang bagus banget. Ditambah kelihatan aja gitu, Dava tuh orang yang passionate dan sungguh-sungguh ketika dia dikasih tanggung jawab dan dikasih kerjaan. Alasan gue milih dia buat jadi pasangan kerja gue karena gue butuh sosok yang tegas. Karena gue sendiri orangnya gak tegas, jadi diantara air harus ada apinya. Tanggapan pas tahu kalau kita bakal jadi partner tuh campur aduk buat aku. Karena ini pertama kali aku sama Dava akan jadi partner, jadi takut sama excited juga at the same time. Ya sebenarnya takut nggak cocok aja secara konsep dan lainnya. Tapi ternyata dia anaknya asik banget, bisa diajak kerja sama dan ya gue bersyukur lah. Untuk hal-hal yang gak menyenangkan pasti ada aja. Tapi untungnya sampai saat ini tuh gak ada hal yang signifikan banget gitu. Paling ya hal-hal minor aja. Ada ya entah dari segi teknis atau internal, bahkan dari eksternal, itu pasti ada. Dan itu sangat tidak menyenangkan tapi kita lalui bersama. Menurut aku yang paling berkesan selama proses ngejalanin ini tuh ketika di awal, ketika kita lagi ngerancang semuanya, lagi ngebangun semuanya dari nol, ditambah untuk Comweek tahun ini banyak adjustment dan perubahan yang akan kita lakukan. Jadi itu paling berkesan sih pas kita di awal lagi mulai semuanya. Ada terkait tentang COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Gue sama dia lebih ke saling menyemangati satu sama lain sih. Lebih ke menyemangati dalam bentuk yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Karena emang ini sebuah ujian untuk event kita sendiri. Jadi lebih tulus menyampaikannya. Banyak banget sih sebenarnya hal yang aku jadi tahu tentang Dava setelah kita kerja bareng. Cuman hal yang menurut aku sangat impresif dan aku acungin jempol, itu Dava gak pernah pamrih buat bantu orang lain. Dan aku banyak belajar dari dia tentang hal tersebut. Banyak banget. Kayak lebih ke kagum. Lagi-lagi gue kagum sama dia karena dia emang orangnya sepinter itu dan sebijak itu sih. Dengan cara komunikasi, ketika kita bisa komunikasiin hal tersebut, ketika kita bisa jalin komunikasi yang baik, pasti muncul juga kepercayaan antara partner. Dan ketika ada komunikasi yang baik dan juga kepercayaan, pasti nanti kedepannya jalannya lebih mudah. Dan juga jangan lupa untuk selalu lihat segala hal dari berbagai sisi. Gue lebih ngeliat ke diri gue sendiri sih. Kadang ya emang gue nyebelin karena diri gue sendiri banyak bercandanya gitu dibanding seriusnya. Jadi gue lebih ngeliat ke diri gue dulu. Kayak cara aku dan Dava bangun kecocokan tuh dengan komunikasi juga. Jadi aku selalu update apapun ke Dava, Dava juga selalu update apapun ke aku. Dan ketika kita lagi rapat atau diskusi, yang dibahas tuh gak melulu tentang kerjaan, jadi kita selipin hal-hal lain. Jadi pas ngejalannya tuh have fun aja gitu. Membangun kecocokan di antara satu sama lain, gue lebih ke kayak brainstorming bareng, curhat-curhat ke dia. Yang tadi gue cuma sebatas say hi ke dia, gue sekarang lebih cerita yang mendalam sih ke dia.
hal yang aku mau sampaikan ke Dava yaitu makasih sebaik-baiknya karena udah jadi partner yang super baik, partner yang selalu bisa diandalkan, dan yang selalu bisa cairin suasana. Aku juga minta maaf karena pasti banyak salah dan kurangnya aku. Semoga Komweek sesuai dengan rencana kita di awal. Semoga apa yang udah kita kerjakan terbayar di akhir nanti. Dan yang pasti, aku selalu menikmati semua proses yang udah kita jalanin sejauh ini. Pokoknya lau chaos, lau chaos. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah tentang apa yang terjadi saat ini. Jadilah contoh buat anggota-anggota lain. Pokoknya lau keren, panutan gue. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fira Ananda sebagai Wakil Ketua Himpunan di salah satu prodi di salah satu Universitas Negeri di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Permana sebagai Ketua Himpunan di salah satu jurusan di Universitas Negeri yang ada di Kota Semarang. First impression saya ketika bertemu dia adalah dia seseorang yang bijaksana dan mempunyai wibawa, sehingga ketika dia berbicara, seseorang akan benar-benar mendengarkan dia. First impression saya itu adalah Vera itu orangnya pendiam. Entah kenapa gitu, dia tuh kalau ngomong jarang banget, tapi sekali ngomong kita yang mendengarkan tahu gitu makna dari perkataan dia apa. Dan juga ketika dia bicara pasti ada esensi dan juga ada makna yang terkandung dalam pembicaraan dia gitu. Mungkin karena di sini kita memiliki banyak kesamaan, dan juga salah satunya itu dalam tujuan kita, dan juga terutama di visi misi kita dalam membangun himpunan. Nah, saya tentu memiliki kekurangan, jadi saya mencari wakil yang bisa menutupi kekurangan saya tersebut gitu. Dan juga saya mencari wakil yang bisa menjadi sosok ibu bagi himpunan, untuk anak-anak lah istilahnya. Mungkin di sini lebih ke saya menerima tawaran dia untuk menjadi wakil ketua himpunan itu karena itu tadi saya merasa ketika saya berkomunikasi dengan dia, kita memiliki tujuan dan juga visi yang sama, terutama dalam membangun himpunan. Ya, cukup sulit untuk mencari wakil. Keputusan yang saya ambil bukan tanpa dasar, tapi dengan berbagai alasan lah istilahnya gitu. Saya sudah siap dengan konsekuensi untuk memilih Vira bagaimana gitu. Dalam himpunan ini sejauh ini kita mengalami pengalaman-pengalaman tentunya tidak hanya menyenangkan, juga kurang menyenangkan, seperti mungkin susahnya kami dalam mengajukan sesuatu yang ke birokrasi. Karena sekarang di tengah pandemi kali ya, jadi beberapa bulan yang lalu aku sama Vira sama-sama sudah merencanakan sedemikian rupa untuk kegiatan himpunan gitu. Tapi ternyata di tengah perjalanan kita menemukan kendala, yaitu pandemi ini. Tapi bukan harus yang disesalkan dan disedihkan sih sebenarnya. Cuman ya mungkin sedihnya karena oh iya, semua rencana yang kita sudah buat ya kita harus ulang lagi, rubah lagi gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Justru itu titik dimana kita harus belajar dan mengimprove diri agar gimana caranya kegiatan himpunan terus berlangsung di tengah pandemi ini. Untuk pengalaman yang mengesankan yang kita alami bersama, tentunya setiap momen yang kita alami ini bersama teman-teman yang lain itu sangat mengesankan untuk saya. Ada yang pernah waktu-waktu sampai subuh gitu kita merencanakan himpunan, merencanakan kegiatan himpunan gitu sampai subuh, dan tempatnya di Burjo. Di Burjo tuh tempat makan angkringan gitu ya, yang murah-murah lah, pokoknya kita kan mahasiswa ya. Kemudian untuk hal baru yang saya temukan dalam pasangan saya ini adalah mungkin lebih ke sifat-sifat dia yang saya baru ketahui. Tentunya baik buruknya itu semua orang pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu saya sebagai manusia juga mengerti sifat-sifat mungkin yang dia miliki. Tentu ada ya. Jadi pernah kan kalian kalau misalkan ketemu orang yang pertamanya dilihat pendiam terus tiba-tiba kok gini gitu ya. Ya sama halnya dengan Vira gitu. Vira ternyata orangnya setelah aku kenal receh.
dia pendiam tapi ternyata receh juga gitu. Mungkin balik lagi, salah satu visi kita yang angkat itu adalah komunikasi, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi akan kami komunikasikan dengan baik. Aku akan memilih Vira sebagai pasangan aku nih di organisasi gitu. Aku dengan sadar, dengan paham memilih Vira beserta kekurangan-kekurangannya gitu. Manusia kan tidak luput dari kekurangannya. Jangan lepas komunikasi gitu. Jangan sampai nanti ketika ada kesalahan yang aku buat, yang Vira buat, terus kita nggak ada komunikasi gitu. Kita tetap jalani komunikasi, dan ketika ada yang salah kita langsung tegur, langsung berikan nasihat, masukan gitu. Sebaiknya gini, sebaiknya gini. Mungkin dari awal kita berkomitmen untuk menjadi pasangan ketua dan wakil ketua himpunan, kami sering mengadakan pertemuan. Nah, pertemuan ini mungkin di sini kami ngobrol-ngobrol bukan cuma masalah himpunan, tapi juga mungkin masalah-masalah kecil yang kami alami. Jadi dulu memang saya sama Vira nggak terlalu dekat, tapi kita lambat laun mencocokkan diri dengan cara apa? Ngobrolnya juga bukan tentang organisasi doang, tapi tentang percintaan, tentang apapun itulah, tentang kuliah, tentang sosial politik di Indonesia, apapun itu yang seru, yang tentu kita bisa ngobrol bareng gitu. Mungkin di sini saya akan berterima kasih dan juga semangat terus karena kita di sini berjuang bersama-sama bersama teman-teman yang lain. Semangat! Yang aku ingin sampaikan sama Vira, pertama terima kasih karena kamu telah bersedia untuk menjadi wakil aku, menjadi orang yang mendengarkan keluh kesah, cerita-cerita yang nggak penting kadang-kadang, terus ingin berjuang bareng-bareng sama aku di himpunan. Terima kasih banyak atas itu. Tapi lagi-lagi kita belum selesai dalam perjalanannya. Kita harus tetap semangat ya, Fir. Semangat terus untuk memberi kebermanfaatan, untuk memberi kebaikan kepada halayak umum, terutama di jurusan kita. Jadi terima kasih dan semangat intinya. Dari aku itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.